dari sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita masih diatur dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 20 2003. Dan tentu di awal namanya penerimaan peserta didik baru. Kalau di akhir ujian. Di awal dan di akhir ini selalu masalah terus. Gitu. Dan kemarin di akhir namanya UN, sekarang menjadi AN. Ujian nasional dihapus menjadi asesmen nasional. Ini juga kisruh terus. Karena memang konsepsi dasar dari program ini nggak diterima utuh sampai ke bawah dan tidak dikawal dengan baik. Ini makanya PPDB, penerimaan peserta didik baru, itu kan sejak 2017 formalnya. Ya, betul. Dan paparannya sangat menarik ya, karena dengan sistem zonasi ini maka masyarakat tidak perlu sekolah di tempat yang jauh. Nah, jadi tempat sekolahnya dekat-dekat saja. Nanti akan ada multiplier efeknya, misalnya cost atau biaya untuk sekolah itu menjadi bisa ditekan, lebih murah karena tidak ada biaya untuk angka antar jemput atau Betul. mungkin perjalanan harus naik motor, naik kendaraan karena cukup dekat. SD juga di tempat yang dekat, SMP juga di tempat yang dekat, SMA juga di tempat, atau SMK juga di tempat yang dekat. Tapi ini kan kalau idealisme zonasi ini sudah terwujud, maksudnya sudah nggak ada lagi sekolah favorit. Jadi kalau orang masih memburu sekolah-sekolah tertentu, itu berarti sistem ini tujuan awalnya untuk tidak ada sekolah favorit, kemudian pemerataan kualitas pendidikan tidak dilakukan. Tidak ada roadmap peta jalan menuju pemerataan kualitas pendidikan. Ini yang tidak ada progres, tidak ada disampaikan kepada Komisi 10 seperti apa. Adanya akhirnya setiap tahun kisruh. Pertama, sistem zonasi itu kisruh karena zonasinya dipilah dengan sistem pemerintahan. Jadi ada misalnya dulu ada cerita anak Salatiga tidak bisa sekolah di Salatiga. Kenapa? Karena ternyata domisili dia ada di Kabupaten Semarang yang berdampingan. Tapi sekolah itu secara jarak itu dekat dengan rumahnya. Nah, tapi karena zonasinya berdasarkan pemerintahan, maka orang tuanya sedih, anaknya juga pokoknya frustasi karena dia kepengen sekolah di tempat yang dekat dan dia NEM-nya waktu itu memenuhi syarat untuk masuk, tetapi tidak bisa karena kalah dengan zonasi yang di situ. Nah, ini juga akhirnya ada evaluasi. Setelah ada evaluasinya seperti apa, itu juga nggak pernah utuh disampaikan ke Komisi 10. Diganti dengan namanya radius. Jadi zonasi pakai radius sekian kilometer. Nah, di kota atau kabupaten tertentu yang disiplin dengan Perda RT RW, rencana tata ruang dan wilayah, maka dia di wilayah-wilayah itu dibagi dalam zona perdagangan, zona pendidikan, zona pemerintahan, zona hijau dan seterusnya. Maka sekolah itu jejer. Jadi ada SD-nya di situ, SMP-nya di situ, SMA-nya di situ, bahkan SMA 1, 2, 3 itu udah di situ. Nah, kalau kemudian radius, ini kan banyak irisan. Sementara di tempat blank spot itu tidak ada. Nah, ini juga tidak belum terselesaikan. Sekali lagi menurut saya itu dampak saja. Problematikanya nggak ada skema untuk menuju supaya
sekolah itu menjadi favorit semua. Nah, ini yang masalahnya sesungguhnya yang tidak pernah terselesaikan. Masalahnya akhirnya bagaimana supaya bisa masuk ke sekolah itu, ya apa namanya, surat keterangan domisili. Akhirnya surat keterangan domisili bodong, yang palsu-palsu dan seterusnya. Atau udah jadi anggota keluarga si Fulan, si X misalnya. Satu keluarga masa ada 20 orang, satu rumah ada 40 orang. Ini nggak masuk akal. Itu terus semua seperti itu. Inilah yang terjadi sehingga dulu temuan dari Ombudsman itu cukup banyak sekali. Bahkan sampai terakhir saya kira sangat mengerikannya karena sudah akhirnya jual beli. Akhirnya membayar dan seterusnya. Itu Mas Ari. Oke, baik. Tadi menarik ketika disebut bahwa konsep ideal atau tujuan ideal dari pelaksanaan sistem PPDB berbasis zonasi adalah pemerataan sekolah ya Pak ya, Pak Fikri. Nah ini kan ya kualitas pendidikan. Nah ini kan sudah berjalan sekitar 7 tahun Pak Fikri dari awal 2017 sekarang 2023. Nah sebenarnya apa evaluasi setiap tahunnya yang diberikan oleh Komisi 10 mungkin kepada Kemendikbud dan apa laporan dari Kemendikbud tiap tahunnya dari pelaksanaan PPDB ini? Apakah ada laporan resminya tertulis seperti itu yang pernah diterima? Ya, begitulah kira-kira. Jadi setiap problematika yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pendidikan, karena pendidikan ini urusan wajib yang menyangkut tentang kebutuhan dasar. Begitu bunyinya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sehingga nggak boleh kemudian urusan lain diurusi sebelum menyelesaikan problematika pendidikan ini, mestinya begitu. Tetapi ya begitulah kira-kira kita ini laporan pelaksanaan penyelenggaraan program pemerintahan itu juga sangat normatif. Kemudian global-global saja, tidak rinci, dan ini karena bagian dari sistem pendidikan nasional, ya apalagi saya kira sangat disebut hanya sekilas-sekilas saja. Nanti akan muncul ketika awal tahun lagi begitu. Nah, sehingga akhirnya ketika sekarang ada desakan dari masyarakat dan banyak problematika, bahkan orang-orang atau orang tua merasa banyak yang dirugikan, akhirnya kita ngundang menteri. Kemarin tanggal 12 kita undang, cuman kebetulan Mas Menterinya lagi cuti ke Uganda. Tapi tetap kita laksanakan RDP atau rapat dengar pendapat. Sungguh pun yang datang Pak Bu Sekjen, Dirjen PAUD, Dikdasmen, dan Bu Irjen juga datang. Oke, Pak Fikri, ini menarik karena persoalan PPDB berbasis zonasi ini terkait dengan ketersediaan sekolah biasanya itu yang jadi permasalahan. Di kecamatan tertentu tidak ada ke sekolah, di satu kecamatan lain itu ada banyak sekolah, dan ini terjadi di kota besar, apalagi kalau di kabupaten-kabupaten yang kecil gitu. Mungkin ada beberapa kecamatan yang tidak ada SMA-nya. Ini kan berarti tujuan zonasi terkait dengan pemerataan, lalu penyamaan kualitas dan sebagainya ini menjadi bermasalah ketika infrastrukturnya dan sarananya ini belum ada ya. Itu bagaimana kalau dalam tanggapan Pak Fikri? Sejak 2019 itu berarti periode sekarang ya. Ini kan pemerintahan ini sudah 2 periode. Periode pertama itu kita bisa memantau sampai infrastruktur. Tapi sejak 2019 kita tidak bisa memantau sampai infrastruktur. Kenapa? Karena infrastruktur yang sifatnya fisik semuanya ditangani oleh Kemen PUPR sesuai dengan Impres, instruksi Presiden. Sehingga apakah ada daerah tertentu yang blank spot misalnya, sekolah susah, tetapi kemudian kita punya inisiasi untuk supaya di situ diadakan sekolah, sehingga ada USB, unit sekolah baru. Itu kita tidak bisa memantau sampai di situ sekarang, sejak tahun 2019. Sehingga yang kita pantau sesungguhnya akhirnya adalah lebih rinci ke bawah. Jadi kalau prasarana tidak, ya sudah sarana berarti di dalam. Sarana pun karena kemarin ada COVID yang akhirnya PJJ, pembelajaran jarak jauh,
yang akhirnya daring, tidak luring. Nah, diskusi tentang prasarana atau prasarana maupun sarana ini menjadi tidak relevan karena PJJ. Nah, sekarang ini kan baru PTM, pembelajaran tatap muka. Nah, ini yang kita ingatkan lagi bahwa saya bahkan pernah jadi ketua panja sarana prasarana, dan nggak usah jauh-jauh, nggak sampai laboratorium, nggak sampai pokoknya mesin-mesin atau alat-alat yang lebih canggih, yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Kelas saja, ruang kelas itu tercatat, dilaporkan ini sebelum COVID ya, itu 1,8 juta ruang kelas di Indonesia. Yang layak dipakai berapa? 500.000. Jadi 1,3 jutanya itu tidak layak. Tidak layak itu maksudnya rusak, kondisinya rusak. Itu berdasarkan Dapodik, baik itu rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Bisa dipastikan setelah COVID, sekarang ini belum terbereskan, belum terrehabilitasi, belum diperbaiki. Ini ruang kelas saja. Ini yang existing yang ada. Belum tadi diskusi Mas Ari bilang yang sekolahnya nggak ada. Yang sekolahnya nggak ada, atau mungkin sekolah-sekolah yang nggak layak seperti di NTT misalnya, atau di Pulau Sebatik yang nggak ada sekolah sama sekali dan sebagainya, di Kaltara misalnya. Ini sudah di luar pantau. Saya sudah mengingatkan berulang-ulang, tetapi itu satu saja. Belum lagi kalau pemerataan pendidikan kan tidak hanya sarana prasarana, ada SDM, guru misalnya. Ya, ini guru juga hanya ngumpul guru-guru berkualitas di sekolah-sekolah tertentu. Ya, tidak bisa dipungkiri akhirnya sekolah favorit masih ada, dan akhirnya jangan salahkan kalau orang tua hanya ikhlas kalau anaknya sekolah di sekolah X, di sekolah tertentu saja. Sehingga apapun dilakukan, memalsukan dokumen, membayar dan sebagainya demi anaknya supaya tetap masuk ke sekolah yang layak. Begitu Mas Ari. Oke, sebenarnya kecurangan-kecurangan dari wali murid atau termasuk murid itu sebenarnya ekses dari perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak baik dari atas ya Pak ya, sehingga di bawah ini banyak kecurangan gitu. Betul. Sehingga ketika lah sekarang diskusinya karena kemarin COVID ya, udah bukan sarana prasarana. Sekarang berarti yang perlu kita bangun, yang perlu kita betulkan, perlu kita tata adalah SDM. Sebut saja guru dan tenaga kependidikan misalnya. Nah, tapi faktanya juga status guru ini di sekolah negeri aja nggak jelas. Jadi kemarin pengumuman yang menghebohkan, rekrutmen 1 juta guru honorer nanti menjadi ASN. Yang ASN-nya bukan lagi PNS tapi P3K. Itu pun yang daftar maksimal 500.000. Kita dorong akhirnya menjadi 900.000. Dari 900.000, 400.000 tidak lolos passing grade. Sehingga hanya ya sekitar 500 sampai 600.000. 500.000 itu 293.000 saja yang jelas dapat SK. 193.000-nya itu sudah lolos passing grade, sudah suruh tes, sudah lulus, tapi sampai sekarang nggak dapat SK menjadi P3K. Kenapa? Karena nggak ada formasi. Ini kan perencanaan yang ngawur namanya. Ini masa ada orang suruh ikut tes, kemudian lolos, kemudian ternyata formasi tidak ada. Ada. Ini kan Anda akhirnya menyalahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah karena memang pendidikan ini sudah didesentralisasikan secara konkuren, SMA, SMK, dan pendidikan khusus dan layanan khusus di provinsi, SMP ke bawah di kabupaten kota. Mereka disalahkan karena nggak mengajukan formasi. Kabupaten kota dan provinsinya menyalahkan pusat. Kenapa? Karena DAU-nya tidak tambah.
Ini akhirnya berkelindan nggak jelas ini. Saya kira ngurus pendidikan nggak boleh kemudian banyak kesalahan pengelola,